Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kuil Jiekong terletak jauh di dalam gurun. Pada saat ini, kabut iblis antara langit dan bumi sedang terjadi, dan guntur berwarna darah berkedip. Energi yang menyesakkan datang dari segala arah seperti air pasang. Kuil Jiekong yang sunyi seperti sebuah pulau yang terperangkap di lautan yang mengamuk, dengan guntur yang menggelegar dan busur merah yang terus berkedip dan melompat. Kelompok dan kelompok tokoh datang dari segala arah. Pedang Qi Changhong yang luar biasa bangkit, dan sekelompok pendeta Tao berjubah bulu yang membawa pedang Dao datang dari langit. Selain itu, ada banyak sosok menakutkan yang muncul di awan guntur yang bergejolak, berdiri di berbagai arah, menghadap ke kuil Jiekong di tanah. Sekilas, yang kuat itu seperti hutan, menutupi langit. Kultivasi setan, budidaya setan, wumen, budidaya pedang, budidaya zen, budidaya hantu. Ya Tuhan, barisan ini terlalu menakutkan, kan? Dalam keadaan seperti itu, apakah ada cara untuk bertahan hidup? Lupakan saja, lebih baik kita mengungsi lebih awal. Air berlumpur ini bukan sesuatu yang bisa kita campur. Beberapa karakter dari kerajaan dunia datang untuk mendengar berita tersebut dan berencana untuk menonton acara yang meriah. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan yang menakutkan ini, mereka semua merasa kedinginan secara fisik dan mental. Para Realm King itulah yang juga gemetar dan bermartabat. Karakter inti di lapangan adalah roh mati. Ribuan jiwa yang mati sangat banyak dan tidak terbatas. Kebanyakan dari mereka adalah roh-roh mati tanpa kebijaksanaan, diperintah dan dikendalikan oleh roh-roh mati dengan kebijaksanaan. Tetapi jiwa-jiwa tanpa kebijaksanaan itu memiliki nafas yang menakutkan, dan yang terlemah dapat membunuh raja dari kehidupan yang sama. Dan yang kuat sebanding dengan keberadaan gua di dunia. Tentu saja, waktu telah berubah, dan jiwa-jiwa yang mati itu dapat berjalan di dunia. Beberapa penatua pemalu dan hikmat. Adegan seperti itu belum pernah dipentaskan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kognisi dunia, roh mati didistribusikan di tempat-tempat terlarang seperti area terlarang Feixian dan laut ajaib yang tidak terbatas. Tapi sekarang, orang tiba-tiba menemukan bahwa mereka yang selamat dari akhir hukum sudah bisa berjalan di dunia. Jika ini menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi di dunia, dan itu akan mempengaruhi situasi semua lingkaran di langit berbintang. Jika aku memimpin pasukan roh mati seperti itu, aku dapat dengan mudah menyerang kota dan menarik keluar benteng, menyapu lapangan bintang. Seseorang berbisik. Bayangkan, ribuan roh mati yang sebanding dengan alam semesta, jika mereka dikirim bersama, siapa yang bisa menghentikan langit berbintang? Memikirkannya saja membuatku merinding. Kali ini, jika jejak penonton tidak terungkap dan muncul di kuil Jiekong, siapa yang tahu bahwa kekuatan roh mati itu begitu menakutkan? Seseorang menghela nafas. Belakangan ini, semua lingkaran di langit berbintang telah kacau balau, dan hal-hal tentang jalan menuju kenaikan, peluang untuk menjadi abadi, dan kematian jiwa bermunculan seperti jamur setelah hujan, menjadi topik terpanas. Di dalam dunia, karakter yang benar-benar melihat orang mati hanyalah segelintir orang. Sebagian besar biksu di dunia ini sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi hal-hal yang berhubungan dengan roh mati. Tapi sekarang, semua orang menyadari bahwa roh-roh mati itu lahir satu demi satu, dunia berikutnya ditakdirkan untuk jatuh ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rumor tidak mengatakan bahwa kekuatan reinkarnasi yang dikuasai oleh pengamat lahir dengan roh-roh mati ini. Musuh, jika Anda ingin datang, dengan semangat dan pikiran Tuan, Anda akan dapat membalikkan keadaan dalam kekacauan berikutnya. Seseorang berbisik. Jangan menunggu lebih lama lagi, tidak diketahui apakah Guanzu akan bertahan hari ini. Beberapa orang khawatir, bagaimanapun juga, dia adalah manusia, dan dikatakan bahwa dia hanya dapat berkultivasi pada tingkat kesatuan. Semua orang diam. Lebih dari itu, menurut rumor, Guanzu telah lama menjadi mangsa di mata semua orang mati di dunia. Dan berbahaya. Orang hanya berani melihat dari jauh, dan tidak berani mendekat. Tiba-tiba, suara tebal dan dingin terdengar di antara langit dan bumi.
Di mana penontonnya? Kalau ada gerakan sebesar itu, kamu masih belum keluar. Apa kamu tuli? Suara itu seperti guntur, bergema di seluruh dunia. Banyak orang berubah warna. Saya mendongak dan melihat seorang lelaki tua berjubah hitam yang menakutkan berdiri di atas gajah giok putih di kejauhan. Pria tua berjubah hitam itu penuh dengan energi iblis, seperti dewa iblis yang tak tertandingi. Ini adalah roh mati dengan kebijaksanaan, dan itu pasti iblis yang hebat dengan kekuatan yang menjangkau surga. Jika kamu tidak keluar lagi, aku akan menghancurkan tempat ini dan memaksamu untuk muncul. Rekan Taois, jangan panik, penonton mungkin belum pernah melihat pertarungan sebesar ini, dan terlalu takut untuk keluar. Seorang wanita berjubah merah berdiri di atas awan membuka mulutnya sambil tersenyum. Dia dikelilingi oleh guntur berwarna darah, dan api ajaib di atas kepalanya mengepul, jelas merupakan roh mati dari jalan ajaib. Lansia, izinkan saya membujuk tuannya, jika dia bisa memahami urusan saat ini, tundukkan kepalanya dan akui kekalahan, tentu saja itu yang terbaik. Tiba-tiba, seorang raja dari alam gua berdiri dan menyapu ke arah kuil Jikong. Penatua tertinggi Tian Sui Wumen, Lu Bugui. Orang-orang mengenali identitas Raja Alam Gua, dan terjadilah keributan. Orang tua ini telah membentuk aliansi dengan beberapa roh mati. Pantas saja dia berani sembrono dan berani membujuk penonton untuk menundukkan kepalanya. Seseorang berbisik. Saat ini, di bawah tatapan semua mata, Lu Bugui datang keluar kuil Jiekong. Dia tampak sangat santai, tetapi sebenarnya dia sepenuhnya waspada, berdeham, dan berkata, "Tuan, Anda pasti telah melihat situasi di dunia luar, dengarkan bujukan Lu Mou, ini Anda tidak dapat melarikan diri di satu malapetaka, kenapa kamu tidak?" Tepat ketika saya mengatakan ini, pedang Qi menyapu dari kuil Jiekong. Wajah Lu Bugui tiba-tiba berubah, dia berbalik dan pergi. Ledakan. Pedang Qi jatuh, tubuh Lu Bugui hancur, dan jiwanya menghilang. Sebuah jurang besar dan sempit terukir dari tanah, dan asap mengepul. Penonton terdiam. Tidak ada yang mengira bahwa Lu Bugui, raja yang kuat dari kerajaan Dongyu, tidak dapat menghentikan pedangnya dan terbunuh di tempat. Saat ini, di gerbang kuil Jiekong, Suyi yang mengenakan jubah hijau berjalan keluar sendirian dengan tangan di punggung. Kamu tidak harus berdiri dan mati untuk karakter di alam semesta. Mata Suyi menyapu ke segala arah, dan nadanya acuh tak acuh. Semua orang saling memandang. Sudah terjebak dalam penyergapan, penontonnya masih kuat. Kamu adalah Suyi yang disebut penonton. Kamu benar-benar muda. Di awan, wanita berjubah merah yang dikelilingi guntur berwarna darah tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak jahat di sini, tapi saya ingin membuat kesepakatan untuk Anda." Berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkannya. Ledakan. Sebuah kotak perunggu besar jatuh ke tanah. Dalam kotak ini, ada 300 batu roh berbulu, 9 jenis warisan tingkat berbulu, 1 pedang dao berbulu, dan 10 jenis obat roh berbulu. Wanita berjubah merah itu tersenyum dan berkata, "Selama kamu membantuku, semua harta ini adalah milikmu." Itu adalah sensasi. Mereka semua terkejut dengan tulisan tangan wanita berjubah merah itu. Selain itu, aku, Qin Hongyu, dapat menjamin bahwa aku tidak akan pernah menyusahkanmu lagi di masa depan. Wanita berjubah merah mengatakan ini sambil tersenyum manis, "Percayalah pada ketulusanku, rekan Daoisu sudah merasakannya, bagaimana menurutmu?" Kita semua telah mendengar tentang pengalaman Tianyin Xianmen. Jika memungkinkan, saya tidak akan memilih untuk bertarung langsung dengan sesama Taois. Pada pelangi pedang emas itu, pendeta Tao Parubaya di Yuyi berkata dengan nada datar, "Baiklah, bantulah aku akan memberimu kitab suci pedang tingkat bulu, yang cukup bagimu untuk berkultivasi ke tingkat tertinggi. Di tingkat Xia, di masa depan, pedang akan membuka gerbang surga, dan bukan tidak mungkin mengangkat Xia untuk naik." Sosok menakutkan lainnya juga membuka mulut mereka satu demi satu dan menawarkan syarat. Beberapa menyumbangkan warisan, beberapa menyumbangkan sumber daya kultivasi, dan beberapa berjanji untuk tidak menjadi musuh Suyi di masa depan.
Hal yang paling mencengangkan adalah ada roh almarhum di Tian Sui Woman yang mengatakan bahwa jika Sui mau bekerja sama, dia dapat mengabaikan pembunuhan Lu Bugui. Singkatnya, adegan ini benar-benar melebihi ekspektasi penonton yang hadir. Itu juga menyadarkan mereka bahwa alasan mengapa roh-roh yang telah meninggal itu melakukan pertempuran besar, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menawarkan segala macam kondisi yang menggoda, adalah karena mereka juga takut pada penonton. Benar saja, kekuatan reinkarnasi membuat roh-roh itu suka dan benci. Banyak orang menghela nafas pada diri mereka sendiri. Pada saat ini, Su Yi melangkah maju, mengudara, dan berkata, "Jika kamu ingin aku membantu, tidak apa-apa, aku hanya punya satu permintaan." Tiba-tiba, roh-roh mati yang menakutkan hadir menajamkan telinga mereka. Senang membicarakan sesuatu, lebih baik daripada berkelahi dan membunuh. Rekan Taois, tolong bicara. Wanita berjubah merah Qin Hongyu tersenyum dan berkata. Su Yi mengangkat satu jari dan berkata, 1 lawan 1, bermainlah denganku, jika kamu menang, aku akan membantumu mematahkan kutukan di tubuhmu, jika kamu kalah, tinggalkan hartamu, segera pergi, dan aku akan membiarkan itu pergi. Begitu kata-kata ini keluar, ada keributan. Tidak ada yang mengira bahwa Guanzu harus berhadapan dengan roh-roh mati yang kekuatannya jauh melampaui level raja kerajaan. Aku pikir kamu tidak tulus. Roh orang mati bergema. Jika bukan karena kendali Su Yi atas kekuatan reinkarnasi, dengan kultivasi Su Yi saat ini, dia tidak akan bisa melihat mereka sama sekali. Biksu itu meninggal karena tertawa, dan saudara-saudaraku hanya berada di alam yang sama. Bagaimana dengan kalian? Kalian masing-masing, Taoisme kalian jauh melampaui ranah raja kerajaan, dan kalian masih berbicara tentang keadilan. Apakah kalian terlalu malu mengatakannya? Biksu Kongzhao keluar dari kuil Jiekong dan membuat ejekan kelompok. Ini membuat wajah jiwa-jiwa yang mati sedikit suram. Saat ini, Su Yi tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan menggunakan kekuatan reinkarnasi. Semua orang yang hadir bisa menjadi saksi." Satu batu menyebabkan 1000 gelombang, dan penonton terkejut. Jiwa-jiwa yang mati itu tidak bisa menahan keterkejutan, hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Di dalam kuil Jiekong, Kingxi Jianxian dan Jiekong Jian Buddha saling memandang, keduanya heran. Apakah rekan Taoisu terlihat agak terlalu hambar? Kingxi Jianxian bertanya. Wei San berkata dengan tenang, senior akan mengerti nanti. Kingxi Jianxian bodoh, orang ini masih berusaha menangkap nafsu makannya sendiri. Kakak Dao, apakah kamu punya obat ajaib? Pertanyaan transmisi suara Kingxi Jianxian semuanya adalah Buddha pedang kosong. Dengan mereka berdua yang bertanggung jawab, tentu saja tidak perlu khawatir tentang penderitaan Su Yi, namun, tidak perlu khawatir dia terluka. Buddha pedang Jiekong dengan cepat mentransmisikan suaranya dan berkata, tidak ada obat ajaib untuk penyembuhan, tetapi saya telah memeriksanya sebelumnya. Ada 3 polong teratai 9 warna, yang terkubur di kuil saat itu, yang cukup untuk Taoisu digunakan. Polong teratai 9 warna. Kingxi Jianxian tersentak. Ini adalah harta tingkat bulu, tetapi dapat ditemukan di zaman kuno, dan dianggap sebagai harta tingkat bulu. Adalah raja sejati yang mengangkat Xia Jingyu untuk diingini. Masalah besar. Kingxi Jianxian memuji. Melihat sang Buddha dengan sia-sia, mereka menggelengkan kepala, dibandingkan dengan kebaikan sesama Taoisu untuk rekonstruksi kita, berapakah nilai benda suci ini? Kingxi Jianxian setuju. Saat keduanya berbicara, mereka semua berada di luar kuil. Qin Hongyu adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, "Oke, saya ingin menjadi orang pertama yang belajar dari sesama Taois dan melakukan pertikaian." Dia dikelilingi oleh guntur berwarna darah yang mempesona, dan dia mendominasi dan dipublikasikan, seperti iblis wanita. Semua mata memandang ke atas. Jika saya tidak salah, wanita ini adalah orang yang nyata dari Gunung Iblis Suanyin. Dia seharusnya berkultivasi pada tahap awal alam harmoni selama masa hidupnya. Antara Kingxi Jianxian Qingyu, komentar. Di jalan kenaikan, orang-orang kuat di alam para dewa dan alam para dewa dapat disebut sebagai orang yang benar-benar naik. Hanya di hadapan Juxia Realem,
Anda dapat disebut sebagai raja sejati berbulu tangan lembut. Nada tumpul membuat Wei San merasa ketakutan. Biksu ini sangat pembunuh. Faktanya, Wei San tidak tahu bahwa pada zaman kuno, biksu pedang Jiekong adalah Buddha pembunuh yang dikenal di seluruh dunia. Alasan mengapa dia mencari ilmu pedang adalah karena ilmu pedang adalah yang paling kuat. Seperti seharusnya. King Shi Jianxian mengangguk. Di depan dua tuan kuno, dia tiba-tiba menemukan bahwa seorang raja alam gua seperti dirinya hanyalah seorang adik laki-laki. Semua mata tertuju pada Qin Hongyu dan Sui. Silahkan. Sui mengorbankan pedang dunia. Rekan Taois, begitu saya melakukannya, saya tidak akan berhati lembut, dan apa yang saya kembangkan adalah warisan dari cara magis, yang paling mendominasi dan kejam, Anda harus berhati-hati. Qin Hongyu terkekeh untuk mengingatkan. Ledakan. Qin Hongyu berkedip dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di depannya, mengangkat tinjunya yang halus dan kristal, dan membantingnya ke arah Sui. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, karakter di alam semesta memiliki perasaan tercekik, pikiran mereka tercengang, dan ekspresi mereka telah berubah. Apakah ini gaya karakter di Ascension Realm? Tentu. Menghadapi pukulan seperti itu, Sui tidak mengelak sama sekali, dan hanya mengayunkan pedangnya dengan keras. Ledakan. Dunia runtuh dan meledak, guntur dan pedang berwarna darah. Ledakan udara menyapu, dan pegunungan dan sungai di dekatnya bergetar hebat. Hanya kuil Jiekong yang berdiri diam seperti batu karang. Sosok Sui dan Qin Hongyu terhuyung-huyung, dan jaraknya 100 kaki dari satu sama lain. Jubah Sui King berkibar dan tidak pernah terluka. Besar. Qin Hongyu tergerak. Dengan pukulannya, dia dapat dengan mudah membunuh raja kerajaan manapun, tetapi sekarang, hanya Sui di tahap tengah alam reunifikasi yang tidak dapat melakukan apapun. Dan, dalam situasi head-to-head, bagaimana ini tidak mengejutkannya? Saat ini, penonton sedang mendidih, dan terjadi kegemparan. Diblokir. Banyak orang tercengang. Dikabarkan sebelumnya bahwa setelah reinkarnasi penonton, hanya pada level rentang hidup yang sama yang dapat membunuh karakter di dalam gua, saya tidak percaya pada saat itu, tetapi sekarang tampaknya rumor tersebut dibesar-besarkan. Jelas jauh meremehkan penonton. Beberapa orang tua bergumam. Beberapa waktu lalu, kekuatan penonton menjadi topik terhangat di dunia. Beberapa rumor bahkan lebih misterius, mengatakan bahwa kekuatan penonton bukanlah ukuran alam. Saat ini, menyaksikan pemandangan ini, banyak orang yang mempercayainya. Kalau tidak, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana raja dari alam penyatuan dapat melawan roh dari alam kenaikan? Tidak heran Tianyin Xianmen menderita kerugian besar, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan reinkarnasi, pengamat ini sangat mengerikan. Jika dia menggunakan kekuatan reinkarnasi, seberapa kuatkah itu? Jiwa-jiwa mati yang hadir terkejut dan mulai mengevaluasi kembali kekuatan Sui. Menarik. King Shi Sword Immortal dan Jiekong Sword Buddha saling memandang, rasa ingin tahu di hati mereka tidak hanya tidak hilang, tetapi menjadi lebih kuat. Sui dan Qin Hongyu sudah memulai persaingan sengit saat ada sensasi di lapangan. Ledakan. Dunia bergejolak, dan nyala api semakin kuat. Penonton sudah lama menghindarinya. Di bidang penglihatan, hanya tubuh Qin Hongyu yang dapat dilihat dengan api magis yang mengalir deras ke langit, dan kekuatannya mendominasi langit. Setiap pukulan, langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan dia tidak tahan. Kekuatan tinju. Tapi yang lebih eye-catching adalah Sui. Dia memegang pedangnya seperti listrik, cepat seperti Streamer, jelas kekuatan tingkat raja kerajaan, tapi dia setara dengan Qin Hongyu. Sungguh tak terbayangkan bahwa level alam persatuan bisa memiliki kekuatan tempur yang tak terkalahkan. Ini sepenuhnya menumbangkan kognisi banyak orang yang hadir. Melihat Sui tidak bisa diturunkan untuk waktu yang lama, Qin Hongyu mengerutkan kening dan menembak tanpa syarat. Pada saat yang sama, semangat juang batin Sui benar-benar terangsang. Sejak dia menginjakkan kaki di alam persatuan, Taoismenya telah melampaui penonton yang melangkah ke ambang alam kenaikan dengan satu kaki. Sampai hari ini, bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa kuat dia. Alasannya adalah, melihat tingkat dunia,
tidak ada lawan. Tanpa peran untuk referensi dan perbandingan, Su Yi secara alami tidak dapat secara akurat menilai kekuatan tempurnya saat ini. Saat ini, dia menghadapi musuh yang hebat. Lawan yang berada di tengah pertempuran, membuatnya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak menggunakan kekuatan reinkarnasi, tetapi menggunakan dua makna mendalam dari cahaya terbang dan misterius yang dilarang untuk melawan musuh. Hukum cahaya terbang mencari kata cepat, pedang itu seperti cahaya, dan secepat teleportasi. Ya. Namun, serangan Qin Hongyu juga tertahan. Setiap kali dia membunuh dengan kuat, dia akan dihadapkan oleh Su Yi dengan hukum terlarang. Kekuatan Dao semacam ini dapat menekan kekuatan Zhou Su, dan dapat memenjarakan Dao lawan. Meskipun Taoisme Qin Hongyu jauh melampaui raja kerajaan, dia masih dipengaruhi oleh hukum terlarang yang mendalam, yang juga memberi Su Yi banyak ruang untuk bergerak. Hah! Wajah cantik Qin Hongyu sedikit berubah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa saat pertempuran berlangsung, Su Yi menjadi semakin berani, dan auranya juga meningkat. Anggap aku sebagai batu asa untuk menyempurnakan dan memanfaatkan potensimu sendiri. Mata Qin Hongyu berkilat dingin. Dia menyadari itu tidak bisa terus seperti ini. Ledakan. Pukulan ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di kuil Jiekong, Dewa Pedang Qingxi dan Buddha Pedang Jiekong semuanya siap untuk campur tangan. Hati banyak orang yang hadir menggantung di tenggorokan mereka. Siapa yang tidak dapat melihat bahwa Qin Hongyu, arwah almarhum dari alam kenaikan, telah melepaskan dan menggunakan kekuatan pengetahuan. Di hadapan pukulan ini, Su Yi juga mencium ancaman fatal. Dia berhenti bersembunyi dan menggunakan makna mendalam dari Suengsu tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, pedang di dunia menyapu langit, seolah-olah membawa sisi langit biru ke langit, dan ada cahaya redup dan bayangan fajar yang melonjak dalam energi pedang. Jalan tertinggi semacam ini dari sungai panjang takdir, dalam hal ketidakjelasan dan kesulitan, sama sekali di luar makna reinkarnasi. Dan ketika datang ke kekuatan, itu harus di atas dua hukum cahaya terbang dan larangan misterius. Ledakan. Dalam semburan kekuatan penghancur, Qin Hongyu dan Su Yi terbang keluar. Tubuh Qin Hongyu kacau balau. Sebagai roh mati, dia awalnya adalah tubuh jiwa. Pada saat ini, dia jelas mengalami kemunduran yang berat, dan sosoknya terlempar dengan keras. Terutama lengan kanan dan tangan kanannya dihancurkan oleh energi pedang yang mengerikan. Di sisi berlawanan, kemeja Su Yi King sobek, rambut panjangnya tergerai, darah menetes dari sudut bibirnya, dan wajah King Jun memucat. Kekuatan pukulan Qin Hongyu sangat mendominasi, dan itu juga melukai Su Yi, dan seluruh tubuhnya hampir terpencar. Ketika saya melihat ini, penonton diam dan diam. Semua orang tercengang dan terkejut. Pukulan pengetahuan kuat Qin Hongyu diblokir oleh Su Yi dalam kejutan frontal. Adegan ini membuat jiwa-jiwa yang mati terengah-engah dan merasa luar biasa. Basis kultivasi alam persatuan, mampu melawan roh mati alam Ascension, adalah sesuatu yang belum pernah terlihat selama berabad-abad, seperti keajaiban yang mustahil. Tapi sekarang, Su Yi masih bertarung, menyebabkan cedera serius Qin Hongyu. Ini mengerikan. Qingxi Jianxian dan Jiekong Jianfo tercengang, saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di antara alis satu sama lain. Rekan Taoisu ini luar biasa kuat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima